Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat sukses amaliyah yang mungkin bisa membuka kehidupan Anda lebih baik, penghidupan Anda yang lebih maju, yaitu antaranya adalah kegiatan ataupun amalan-amalan yang sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Tetapi tanpa sadar kita lupa ataupun mungkin kita tidak tahu kaifiah apa saja yang harus kita kerjakan. Di sini di antaranya dikrudai ta'ala min ahabil a'mal ilallah wa huwa min asbabil ghina wa qad waradat adkarun khassah fi hadal bab nadkuruha. Zikir kepada Allah adalah salah satu bentuk pekerjaan yang lebih disukai menurut Allah. Mengingat Allah adalah salah satu bentuk perbuatan amal ibadah kita yang sangat disukai oleh Allah dan bisa menjadi sebab kunci pembuka kekayaan. Wa qad waradat adkarun khassah, dan sudah ada daripada zikir-zikir yang khusus dalam masalah ini yang akan dibahas kata musannif di sini. Yang pertama adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, yaitu membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, itu adalah salah satu amalan yang bisa kita bacakan sehari-hari apabila mungkin merasa kehidupan ataupun ingin keluar dari kesulitan-kesulitan. Diceritakan dari Ibnu Umar, anna rajulan qala ya Rasulullah inna dunya adbarat anni wa tawallat. Kata Ibnu Umar, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengeluhkan masalah ekonominya. Kata seorang sahabat tersebut, ya Rasulullah, inna dunya adbarat alayya wa tawallat. Wahai Rasulullah SAW, dunia itu sedang berpaling dariku dan tidak mau menengok kepadaku. Qala lahu fa'aina anta min sholatil malaikah wa tasbihil khala'i. Kata Rasulullah SAW, kamu sedang di mana ketika malaikat sedang bertasbih dan sedang membacakan sholawat, kemudian makhluk-makhluk yang lainnya sedang bertasbih. Wabihi yurjakuna, dan dengan hal itu mereka menyebarkan rezeki. Malaikat-malaikat tersebut, malaikat rahmat, sedang memberikan rezeki. Kul qabla tulu'il fajri, maka bacakanlah sebelum keluarnya waktu fajar, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Berapa kali ya Rasulullah? Mi'ata marrah. Maka dibacakannya cukup 100 kali. Ta'tika dunya sabira, akan datang kepadamu dunia dengan kondisi yang hina. Fawalla rajulun pamakasa summa ada, maka orang tersebut pergilah dari Rasulullah, kemudian mengamalkan apa yang telah diberikan, diwasiatkan oleh Rasulullah kepada orang tersebut. Kemudian summa ada, setelah waktu berapa lama dia kembali lagi. Faqala ya Rasulullah laqad aqbalat alayya ad-dunya. Wahai Rasulullah, sekarang dunia sudah menghadapku, sudah tunduk kepadaku. Fama adri aina abahuha, maka saya tidak tahu harus menyimpan di mana dunia itu. Berarti menunjukkan bahwa dunianya atau hartanya sudah cukup banyak sehingga dia bingung untuk menyimpannya di mana. Tetapi ketika Anda mengamalkan ini, niatkan bahwa yang memberikan manfaat yaitu bukan khusus dari bacaannya, tetapi bahwa Allah yang berkehendak karena kita sedang memuji Allah, karena kita sudah membacakan tasbih kepada Allah dan kita telah beristighfar kepada Allah.
Jadi bukan bacaannya, tetapi kehendak Allah, karena Allah sudah dipuji. Maka yakini Allah berkehendak apabila memang sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan menyalahkan bacaan ketika nanti Anda merasa belum terpenuhi apa yang Anda inginkan. Jadi bacaan yang familiar, subhanallahil adim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adim, astagfirullah, maka itu adalah bacaan yang sudah familiar bagi kita. Itu yang diceritakan menurut Ibnu Umar, seorang sahabat yang tadinya papa, yang tadinya miskin, yang tadinya tidak mampu, sehingga dia setelah mengamalkan hal tersebut berkata orang sahabat tersebut, "Pama adri aina adauha," saya tidak tahu harus di mana menyimpan hartanya karena saking banyak daripada harta tersebut. Kemudian lafaz yang kedua adalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini kan bacaan yang sudah pada familiar. Menerima dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Qala Rasulullah sallam, man qala fi kulli yaumin mi'ata marrah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fa inna lahu amanan minal fakri wastabtaha bihi babal ghina wastaqra'a bihi babal jannah. Kata Sayyidina Ali, barang siapa orang yang membacakan 100 kali dalam sehari, membacakan lafaz la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka dia akan aman dari kefakiran, akan dibukakan pintu kekayaan, dan akan digampangkan mencapai pintu surga. Wa qadrat taba as-salat waktuha ba'da duhri, biasanya ini dibacakan setelah duhur. Jadi dua saja dulu ya. Yang pertama waktu setelah sholat, sebelum sholat subuh atau sebelum keluar fajar, mendawamkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adim, astagfirullahal adim sebanyak 100 kali. Kemudian mendawamkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu setelah sholat duhur. Itu adalah dua amalan yang bisa mengangkat kita dari kepapaan, dari kesulitan ekonomi. Yang paling penting adalah ginan nafsi, gina ataupun kaya jiwanya, kaya hatinya. Walaupun banyak hartanya, tetapi kalau hatinya masih merasa miskin, maka kekayaan tidak akan berharga baginya, akan terus merasa kurang, tidak merasa cukup. Maka di antara selain kecukupan harta yang ada, maka kita harus meminta rasa qanaah terhadap Allah atas rezeki yang telah diberikan, yang dititipkan kepada kita. Karena manusia seyogyanya pasti merasa kekurangan, terus merasa kurang. Tetapi kalau dibarengi dengan qanaah, harta yang sudah kita miliki, yang Allah titipkan, insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Dua amalan nanti kita jelaskan lagi di lain kesempatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.